sini kita akan meluncurkan sistem pembayaran digital untuk pedagang pasar. Tapi sebelum itu kita harus memastikan ini mudah diakses oleh semua masyarakat. Gimana menurut pendapat rekan-rekan sekalian? Dari pihak kami Pak, platform awalnya sudah selesai. Pedagang tinggal memasukkan nomor ponsel mereka saja. Kami juga menyediakan fitur QR code untuk pembayaran. Mungkin dari saya sendiri, saya bisa mengintegrasikan sistem itu dengan aplikasi retribusi masyarakat. Jadi data akan otomatis tercatat sehingga memudahkan pemantauan. Nah, kalau saya sendiri, saya bersedia membantu untuk menjadi relawannya. Mungkin saya bisa melatih pedagang-pedagang pasar untuk agar terbiasa dengan teknologi yang baru. Bagus, kita mulai dengan pasar utama dulu. Kita libatkan asosiasi pedagang untuk memastikan semua pedagang tahu manfaatnya. Baik, Pak. Kita datang ibu ini dulu yuk. Selamat siang Ibu. Iya. Di sini kami mau bersosialisasi untuk memperkenalkan sistem layanan keuangan digital yang baru. Mohon waktunya sebentar ya Ibu. Baik Ibu, sistem ini akan membantu pedagang seperti Ibu sekalian untuk membayar retribusi tanpa mengantri di kantor. Wah, ide bagus itu Pak. Tapi apakah semua pedagang harus memiliki ponsel pintar? Tidak Bu Putri, kami juga menyediakan agen pembayaran digital di pasar. Pedagang bisa titip bayar jika tidak punya ponsel. Tapi saya tidak terlalu paham teknologi, bagaimana proses menggunakan? Tenang Bu, saya dan tim akan membantu Ibu sampai Ibu bisa, sampai Ibu terbiasa. Nah, jadi jangan khawatir, saya yakin Ibu pasti bisa. Oke, kalau begitu kami mendukung sistem ini. Tapi tolong pastikan untuk ada pelatihan bagi semua pedagang di sini. Kalau gini gimana Pak? Setuju, kita akan jadwalkan pelatihan minggu depan. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu-Ibu, selamat siang. Nah, di sini kami ingin mensosialisasikan bagaimana penggunaan sistem layanan keuangan digital yang baru. Nah, yang pertama, Ibu bisa download aplikasinya terlebih dahulu di Play Store ya. Lalu untuk melakukan pembayaran atau untuk membayar retribusi tertentu, Ibu cukup buka aplikasinya, lalu masukkan nomor rekeningnya, masukkan nominalnya, lalu Ibu kirim gitu. Atau enggak, untuk lebih mudahnya kadang ada scan QR gitu, Ibu tinggal scan, lalu masukkan nominalnya, lalu kirim. Gitu ya Bu. Iya Ibu, selain itu, Ibu juga bisa melihat riwayat pembayaran di aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih transparan, gitu. Keren ya Ibu, gitu sekarang. Iya Bu, di zaman era digital ini semua jadi lebih mudah dan lebih cepat dan datanya juga lebih transparan Bu. Gimana Ibu udah pada ngerti? Udah. Jadi selanjutnya Ibu bisa menggunakan aplikasi atau fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut ya Bu untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya. Jadi Pak, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program sistem layanan keuangan digital ini? Sangat positif. Dengan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat, sistem ini mempermudah pembayaran dan meningkatkan transparansi. Jadi bagaimana dengan pedagang? Apakah mereka terbantu dengan program ini? Dan sudah tidak lagi membawa uang tunai ke kantor Ibu. Sebagai Ketua Asosiasi Pedagang, saya melihat ini sebagai langkah maju. Semua transaksi tercatat rapi sehingga tidak ada lagi kebocoran. Oke, baik Pak, Bu, terima kasih atas tanggapannya. Sama-sama. Lanjut ya Pak. Terima kasih atas kerja keras semuanya. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat bisa bersinergi. Kami senang bisa membantu meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Nah, pengalaman ini juga memberikan pelajaran bagi saya sendiri bahwa teknologi ternyata bisa diterima jika diberikan dengan pendekatan yang ramah kepada masyarakat. Dan ini baru awal, mungkin ke depannya kita bisa lebih mengembangkan digital lainnya. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian atas kerja kerasnya. Kami pamit ya Pak. Terima kasih Pak.
Kolaborasi dalam digital governance mengacu pada kerjasama yang erat antara berbagai tingkat pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem e-governance. Tujuan utamanya adalah menciptakan layanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan inklusif melalui penggunaan teknologi digital. Manfaat kolaborasi digital governance. Yang pertama, efisiensi pelayanan. Proses layanan publik menjadi lebih cepat melalui integritas sistem digital. Yang kedua, transparansi. Data dan informasi yang terbuka meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, inklusi sosial. Masyarakat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, inovasi berkelanjutan. Dukungan teknologi dari sektor swasta memungkinkan pengembangan solusi yang berkelanjutan. Nah, sekarang kita masuk ke faktor keberhasilan kolaborasi. Yang pertama itu ada keamanan dan privasi data, di mana perlindungan data pengguna agar tidak terjadinya pelanggaran. Yang kedua itu ada interoperabilitas sistem, di mana integrasi sistem lintas sektor dan wilayah. Yang ketiga itu ada komitmen stakeholders, di mana ini kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kolaborasi layanan keuangan digital untuk pembayaran di perdagangan pasar melibatkan kerja sama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mempercepat transformasi pembayaran dan tunai ke digital. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pembayaran yang efisien, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Peran dan kolaborasi antar pihak. Yang pertama itu pemerintah, yaitu menyusun regulasi untuk mendukung inklusi keuangan digital di pasar tradisional. Contohnya program Gerakan Nasional Non-Tunai atau kampanye QRIS. Serta yang kedua itu ada peran swasta, seperti penyediaan teknologi, bank, fintech, dan perusahaan telekomunikasi menyediakan infrastruktur pembayaran digital seperti kode QR, dompet digital, dan point of sale. Yang ketiga itu ada peran masyarakat, seperti partisipasi aktif, pedagang mulai menyediakan opsi pembayaran digital seperti QRIS dan pembeli menggunakan untuk transaksi. Keuntungannya sendiri yaitu untuk pedagang dapat mengurangi risiko kehilangan uang tunai, untuk pembeli mendapatkan kemudahan tanpa perlu membawa uang tunai. Contoh nyata kolaborasi yang pertama itu Pasar Digital Indonesia. Program QRIS oleh Bank di Indonesia bekerjasama dengan fintech seperti Dana, GoPay, dan ShopeePay telah berhasil menjangkau ribuan pedagang pasar di kota besar maupun kecil. Yang kedua itu digitalisasi UMKM di pasar tradisional. Di sini kerjasama antara pemerintah daerah dan Bank Himbara atau BNI, BRI Mandiri untuk memberikan akses QRIS kepada pedagang kecil. Selanjutnya, manfaat kolaborasi layanan keuangan digital. Yang pertama, kemudahan transaksi. Proses pembayaran lebih cepat dan praktis. Yang kedua, peningkatan inklusi keuangan. Membuka akses ke layanan keuangan bagi pedagang kecil yang sebelumnya tidak tersentuh oleh perbankan. Yang ketiga, pencatatan transaksi yang akurat. Membantu pedagang mencatat penjualan harian secara otomatis melalui aplikasi. Yang keempat, ada pengurangan risiko tunai. Mengurangi risiko kehilangan uang fisik atau peredaran uang palsu.